Shin Tae-yong terbang ke Belanda ingin pantau dan berburu pemain keturunan Indonesia. Deretan pemain muda termahal di Timnas Indonesia U23. Bintang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand OTW juara Liga. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Shin Tae-yong akhirnya tiba di Belanda. Pelatih skuad Garuda itu akan memantau pemain-pemain keturunan Indonesia. Pria asal Korea Selatan tersebut sudah tiba di Belanda baru-baru ini. Perjalanan ke Belanda 29 Februari. Perjalanan ke Eropa ini untuk memantau menyeluruh para pemain dan kami akan mengunjungi beberapa klub, tulisnya. Sebelumnya Shin Tae-yong mengaku memang akan melakukan perjalanan ke Belanda. Tidak hanya Belanda, tapi diyakini Shin Tae-yong juga turut akan ke Inggris dan Italia yang dikabarkan dirinya akan habiskan waktu selama 2 pekan. Saya berencana pergi ke Belanda dalam waktu dekat dan berada di sana selama 2 pekan untuk mencari pemain keturunan sekali lagi, kata Shin Tae-yong. Mereka bukan pemain asing, tetapi pemain yang memiliki darah Indonesia. Kami mencari pemain dengan darah Indonesia, saya pikir mereka pemain yang lebih bagus, ujarnya. Para pemain keturunan yang sudah memperkuat Timnas Indonesia adalah Justin Hubner, Sandy Walsh, Saina Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struij, Elkan Bagot, hingga Jordi Amat. Lalu ada Jay Itzes yang sudah menjadi WNI, plus pemain yang sedang proses naturalisasi yakni Nathan, Chu Aon atau Ragnar Oratmangoen. Shin Tae-yong belum puas, sebab beberapa pemain itu masih dapat waktu menit bermain yang sedikit di tim-timnya. Tapi jika melihat seksama, hal ini juga tidak mudah, hampir tidak ada pemain keturunan yang bermain reguler untuk timnya, tutur Shin Tae-yong. Di sisi lain, pertandingan timnas semakin banyak, kami punya sedikit kesulitan. Para pemain sangat bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Mereka adalah pemain-pemain muda. Saya melihat masa depan cerah untuk timnas Indonesia, tuturnya. Yang pertama yaitu Rizky Ridho menjadi pemain Timnas Indonesia U23 dengan nilai pasar termahal berdasarkan Transfermarkt. Bek asal Persija Jakarta itu dihargai 6,9 miliar rupiah. Rizky akan menjadi palang pintu Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 Qatar. Tim berjulukan Garuda Muda itu tergabung dalam grup A. Timnas Indonesia U23 bakal berhadapan dengan Timnas Qatar, Timnas Australia, dan Timnas Yordania. 3 negara terbaik di Piala Asia 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Market value untuk Rizky Ridho dirasa wajar. Sebab di usia yang masih menginjak 22 tahun, pemain kelahiran Surabaya, Jawa Timur, itu telah mencatatkan 32 caps bersama Timnas Senior. Kemudian dengan Ivar Jenner menjadi pemain Timnas Indonesia U23 dengan nilai pasar termahal setelah Rizky Ridho. Gelandang Jong Utrecht di kasta kedua Liga Belanda itu dihargai 5,2 miliar rupiah. Ivar Jenner masih mempunyai kontrak hingga 2026. Pemain kelahiran 10 Januari 2004 itu bisa saja promosi ke Football Club Utrecht di Eredivisie jika dinilai layak dan tenaganya dibutuhkan. Jenner 2 kali membela Timnas Indonesia U23. Keduanya terjadi pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 September 2023. Dia berhasil merangkum 1 gol dan 2 assist. Kemudian dengan keberadaan Alfa Andra Dewangga sebagai pemain dengan market value tertinggi ketiga di Timnas Indonesia U23 cukup mengejutkan. Sebab bek asal PSIS Semarang itu mampu mengungguli Pratama, Arhan, hingga Elkan Bagot. Transfermarkt menaksir nilai pasar Dewangga mencapai 5,2 miliar rupiah. Performa pemain berusia 22 tahun itu sedang menanjak bersama PSIS di BRI Liga 1 2023-2024. Selain membawa PSIS ke peringkat ketiga klasemen sementara BRI Liga 1, Dewangga juga mencatatkan 2 gol dari 20 penampilan. Meski berposisi asli sebagai bek, ia juga kerap dimainkan menjadi gelandang bertahan dan fullback kiri. Sama seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand juga sudah kenyang pengalaman bersama Timnas Senior. Namun karena usianya masih mencukupi, ia tetap bisa membela Timnas Indonesia U23. Di umur yang baru menginjak 19 tahun, Marcelino telah memiliki market value 5,2 miliar rupiah.
Nilai itu menjadi yang terbesar keempat di skuad Garuda Muda setelah Rizky Ridho, Ivar Jenner, dan Alfandra Dewangga. Faktor berkiprah di divisi kedua Liga Belgia membuat nilai pasar Marcelino terus melonjak dan terus meningkat jika ia bisa berkembang dan bermain secara rutin di Eropa. Ramadan Sananta masih belum terlalu terpakai di timnas senior. Namun bomber asal Persis Solo tersebut adalah predator utama dan menakutkan di timnas Indonesia U23. Sananta sudah 6 kali membela timnas Indonesia. Dari jumlah itu, striker berusia 21 tahun ini membukukan 3 gol. Adapun di timnas senior, ia mendulang 4 gol dari 8 partai. Sananta bisa menjadi penyerang timnas senior untuk jangka waktu yang panjang. KMS KD Inze pesta gol 4-1 dan kokoh di puncak. Bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand turut bermain dalam laga teranyar KMS KD Inze di lanjutan Liga Belgia Minggu 03/03/24 dini hari waktu Indonesia Barat. Bertanding menghadapi RSCA Futures pada pekan ke-24 Challenger Pro League atau kasta kedua Liga Belgia, skuad KMS KD Inze tanpa kesulitan mampu raih kemenangan. Dalam laga yang berlangsung di Burgemeester Van de Wille Stadion tersebut, KMS KD Inze sebagai tuan rumah menang telak 4-1 atas sang tamu. Laga baru berjalan 5 menit, KMS KD Inze sudah berhasil membuka skor melalui aksi Kenneth Schwermans. 10 menit berselang, striker senior Lennart Mertens sukses menggandakan keunggulan KMS KD Inze jadi 2-0. Di pertengahan babak pertama, Lennart Mertens kembali mencetak gol alias catatkan brace untuk membawa tuan rumah memimpin jauh 3-0 dan bertahan hingga jeda turun minum. Jelang pertandingan berakhir, bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mendapat kesempatan tampil dengan masuk menggantikan Gellert van Lanschoot. Walau mendapat tenaga baru dari Marcelino Ferdinand di sisi sayap, namun KMS KD Inze tak mampu menambah gol hingga peluit panjang berbunyi. Skor 4-1 jadi hasil akhir pertandingan ini. Tambahan 3 angka membuat Marcelino Ferdinand dan KMS KD Inze kokoh di puncak klasemen Challenger Pro League Liga Belgia dengan raihan 46 poin. Dengan menyisakan 6 pertandingan sisa, peluang KMS KD Inze untuk mengakhiri musim sebagai juara dan promosi ke kasta teratas Liga Belgia sangat terbuka lebar. Sementara itu bagi Marcelino Ferdinand, pertandingan kali ini merupakan caps yang ketiga buat KMS KD Inze sepanjang musim 2023-2024.